Perkenalkan, nama saya Wanita Alia Putri. Perkenalkan, nama saya Atta Nur Rahmah dengan NIM 002. Di sini saya akan melanjutkan materi dari karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fikri Aditya dengan NIM 20552011101006. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Mungkin langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan di bidang IT. Kejahatan di bidang IT merujuk pada segala bentuk kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dan jaringan komputer. Ini melibatkan serangkaian aktivitas, termasuk serangan cyber, pencurian identitas, dan penipuan online. Karakteristik utama dari kejahatan di bidang IT ini mencakup tingginya tingkat anonimitas, motivasi pelaku yang bervariasi, dan eksploitasi celah keamanan dalam perangkat lunak dan jaringan. Pelaku kejahatan dapat menjalankan serangan yang kompleks dan dapat memanfaatkan kelemahan keamanan untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut adalah beberapa jenis kejahatan di bidang IT atau teknologi informasi. Yang pertama adalah serangan cyber atau cyber attack. Contohnya seperti malware, yaitu program jahat yang mencakup virus worm atau trojan atau ransomware. Kemudian ada phishing, yaitu upaya untuk memperoleh informasi pribadi dengan menyamar dengan entitas terpercaya. Kemudian ada DOS, yaitu menghancurkan atau mengalirkan lalu lintas yang sangat besar. Yang kedua adalah pencurian identitas atau identity thief. Contohnya seperti pencurian informasi pribadi, yaitu pengambilan data pribadi seseorang untuk tujuan pemalsuan identitas. Kemudian ada kartu kredit atau biasa disebut dengan carding, yaitu penggunaan informasi keuangan yang dicuri untuk melakukan transaksi ilegal. Yang ketiga adalah penipuan. Contohnya seperti penipuan online, yaitu aktivitas penipuan yang terjadi melalui internet, seperti penjualan palsu atau misalnya investasi palsu. Kemudian ada farming, yaitu manipulasi alamat IP untuk mengarahkan pengguna ke situs web palsu tanpa sepengetahuan mereka. Yang keempat adalah pelanggaran data atau data breaches. Contohnya seperti akses tidak sah, yaitu membobol sistem atau jaringan untuk mengakses data yang seharusnya tidak dapat diakses. Kemudian ada pencurian data pelanggan, yaitu pencurian informasi dimulai dari nama, alamat, dan informasi kartu kredit. Yang kelima adalah spionage cyber atau cyber espionage. Contohnya seperti pencurian informasi rahasia, yaitu upaya mencuri informasi rahasia, entah itu rahasia perusahaan atau rahasia pemerintah dan rahasia-rahasia lainnya. Kemudian ada serangan terhadap infrastruktur krisis, yaitu serangan terhadap infrastruktur vital seperti sistem energi atau informasi. Yang keenam adalah extortion atau ransomware, yaitu penyanderaan data, di mana mereka akan memblokir akses pengguna ke data mereka sendiri dengan tujuan untuk meminta bayaran tebusan. Yang ketujuh adalah pelanggaran keamanan atau security breaches. Contohnya adalah kesalahan bagian internal, yaitu seperti konfigurasi yang buruk atau kurangnya pembaruan keamanan. Adapun kesalahan karyawan, yaitu tindakan tidak sengaja atau kelalaian karyawan yang dapat mengakibatkan pelanggaran keamanan. Yang terakhir adalah pengintaian atau spyware, yaitu pengawasan tanpa izin seperti memasang perangkat lunak tanpa izin pada perangkat seseorang untuk memantau aktivitas orang tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kejahatan memanfaatkan celah keamanan dan ketidaksetaraan keahlian di antara penggunaan teknologi. Yang pertama ada jenis aktivitas cybercrime. Cybercrime espionage ialah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Data forgery ialah kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen. Data theft ialah kejahatan memperoleh data komputer secara tidak sah. Cyber sabotage and extraction ialah kejahatan yang paling mengenaskan. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan perusakan atau penghancuran terhadap suatu data. Offense against intellectual property ialah kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual. Illegal contents ialah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar. Carding ialah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang. Yang kedua ada jenis kegiatan cybercrime. Cybercrime sebagai
tindak murni kriminal. Kejahatan yang murni merupakan tindak kriminal kejahatan yang dilakukan karena motif kriminalitas. Cybercrime sebagai kejahatan abu-abu pada jenis kejahatan di internet yang masuk dalam wilayah abu-abu. Cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindak kriminal atau bukan, mengingat motif kegiatan terkadang bukan untuk kejahatan. Yang ketiga, ada jenis kejahatan cybercrime. Cybercrime yang menyerang individu atau against person. Jenis kejahatan ini mencakup ancaman atau serangan yang ditujukan langsung kepada individu. Cybercrime menyerang hak milik against property. Fokus dari kejahatan ini adalah merusak atau mengambil alih hak milik digital atau fisik. Cybercrime menyerang pemerintah against government. Kejahatan ini ditujukan untuk merusak atau mengganggu operasi pemerintah. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikut ada penanggulangan cybercrime secara umum. Itu yang pertama, itu ada kesadaran dan pendidikan, meningkatkan kesadaran masyarakat dan tingkat pendidikan mengenai risiko keamanan digital. Kemudian pengembangan kebijakan dan prosedur keamanan, itu meliputi organisasi perlu mengembangkan kebijakan dan prosedur keamanan yang ketat. Kemudian perlindungan data dan enkripsi, itu melibatkan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif. Kemudian penggunaan perangkat lunak keamanan, itu menggunakan perangkat lunak keamanan seperti antivirus, antiware, dan firewall dalam langkah penting. Kemudian manajemen identitas dan akses, mengelola identitas dan akses dengan cermat, termasuk penggunaan autentikasi dan dua faktor. Kemudian ada pengawasan dan deteksi, itu menerapkan solusi pengawasan dan deteksi yang canggih untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan cyber sedini mungkin. Dan kerjasama dan pertukaran informasi, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga, penegak hukum, swasta, dan organisasi internasional dalam langkah penting. Kemudian investigasi dan penegakan hukum, itu melibatkan lembaga penegak hukum untuk menyelidiki dan menindak kejahatan tersebut. Kemudian pengembangan teknologi keamanan, itu mengembangkan dan menerapkan keamanan inovatif untuk mengatasi ancaman baru. Dan pembaruan regulasi dan kebijakan, nah ini menyesuaikan regulasi dan kebijakan secara berkala untuk mengatasi perkembangan terkini dalam kejahatan cyber dan teknologi keamanan. Kemudian ada juga nih penanggulangan global cybercrime, itu meliputi kerjasama internasional, yaitu kerjasama yang antar negara dan lembaga internasional menjadi esensial dalam menghadapi kejahatan cyber lintas batas. Dan pengembangan hukum dan perjanjian antar negara, itu pentingnya pengembangan hukum ini yang kuat dan perjanjian internasional yang jelas untuk menegakkan keamanan cyber. 3. Kerjasama public private, melibatkan sektor swasta dalam inisiatif penanggulangan cybercrime dapat memperkuat kapasitas dan sumber daya yang diperlukan. 4. Pusat pengawasan dan respon cepat, membangun pusat pengawasan dan sektor cepat dalam global yang dapat mendeteksi ancaman cyber secara cepat dan memberikan respon efektif. Dan yang kelima, itu ada pelatihan dan pengembangan kapasitas, melibatkan program pelatihan dan mengembangkan kapasitas bagi lembaga penegak hukum dan ahli keamanan cyber. Yang keenam, pendekatan multi stakeholder, nah itu mengakui peran semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sektor swasta, akademis, dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan dan strategi penanggulangan cybercrime. Dan ada pengembangan dan penegakan standar keamanan, itu membuat dan menegakkan standar keamanan global untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan mengikuti praktik keamanan terbaik dalam mengelola dan melindungi informasi. Dan ada kesadaran global, itu kampanye kesadaran global untuk mendidik masyarakat tentang risiko cybercrime dan memberikan panduan mengenai praktik keamanan yang baik. Dan ada pengembangan alat keamanan, mendorong pengembangan alat keamanan dan teknologi yang dapat digunakan secara luas untuk mendeteksi, mencegah, dan merespons serangan cybercrime. Yang terakhir, itu ada pertukaran informasi. Itu mendorong pertukaran informasi antara
negara dan antar lembaga untuk menciptakan lingkungan di mana ancaman dapat dideteksikan dan diatasi lebih efektif. Mungkin sekian dari kelompok kami. Ada salah atau salah singgung mungkin dimaafkan. Bila bisa berpihak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.